Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam program Morning Call GPIB. Sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan, pertolongan, dan perlindungan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Terlebih Tuhan, kami boleh memasuki tahun 2022. Terima kasih Bapa untuk segala kesehatan, kekuatan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami di hari ini, kami akan membaca, mempelajari, merenungkan firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menyertai kehidupan kami, sehingga ketika kami boleh membaca dan mendengarkan firman-Mu, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Terpujilah Kristus, berfirmanlah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudara, bacaan Alkitab kita pada hari ini dari kitab Bilangan pasal 22 ayat 13 sampai dengan ayat 22. Kitab Bilangan pasal 22 ayat 13 sampai dengan ayat 20. Bangunlah Bileam pada waktu pagi, lalu berkata kepada pemuka-pemuka Balak, "Pulanglah ke negerimu, sebab Tuhan tidak mengizinkan aku pergi bersama-sama dengan kamu." Lalu berangkatlah pemuka-pemuka Moab itu, dan setelah mereka sampai kepada Balak, berkatalah mereka, "Bileam menolak datang bersama-sama dengan kami." Tetapi Balak mengutus pula pemuka-pemuka lebih banyak dan lebih terhormat dari yang pertama. Setelah mereka sampai kepada Bileam, berkatalah mereka kepadanya, "Beginilah kata Balak bin Sipor, janganlah biarkan dirimu terhalang-halang untuk datang kepadaku. Sebab aku akan memberi upahmu sangat banyak, dan apapun yang kau minta daripadaku, aku akan mengabulkan. Datanglah dan serapalah bangsa itu bagiku." Tetapi Bileam menjawab kepada pegawai-pegawai Balak, "Sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang kecil atau yang besar yang melanggar titah Tuhan Allahku. Oleh sebab itu, baiklah kamu pun tinggal di sini pada malam ini, supaya aku tahu apakah pula yang akan kufirmankan Tuhan kepadaku." Datanglah Allah kepada Bileam pada waktu malam serta berfirman kepadanya, "Jikalau orang-orang itu memang sudah datang untuk memanggil engkau, bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka, tetapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu harus kau lakukan." Demikian bacaan firman Tuhan untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seringkali banyak orang jatuh dalam dosa karena tawaran-tawaran atau godaan-godaan yang terjadi di sekitar kehidupan. Misalnya karena jabatan politis, banyak orang terjebak dalam praktek dosa. Materi atau uang selalu menjadi tolak ukur dalam tugas pekerjaan manusia. Hal ini disebabkan karena seringkali hati dan pikiran manusia sangat melekat dengan dosa. Terlebih keinginan dirinya melekat dengan uang atau materi yang bersifat duniawi. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, berbeda dengan tokoh Bileam dalam bagian firman Tuhan tadi.
Bileam adalah seorang nabi yang terkenal dari Mesopotamia, dan dalam bacaan firman Tuhan tadi, ia seorang yang tampil sangat luar biasa. Ketika ia ditawarkan oleh Balak dengan kekayaan harta yang berlimpah, namun ia tetap punya pendirian, punya prinsip untuk melakukan apa yang difirmankan Tuhan kepadanya. Balak adalah Raja Moab yang pada masa itu ingin menguasai bangsa Israel, sehingga dengan segala cara ia lakukan supaya bagaimana ia menaklukkan bangsa Israel. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, dia mengajak kepada Bileam supaya bagaimana ia membantu bangsa Moab sehingga mereka melawan Israel. Dan jika Bileam bersedia mengikuti atau melakukan apa yang ditawarkan oleh Balak untuk menaklukkan bangsa Israel, khususnya dalam bagian firman Tuhan tadi, tugas dari Bileam adalah mengutuki bangsa Israel, maka dia ditawarkan dengan begitu banyak kekayaan yang berlimpah. Ada harta kekayaan yang diberikan kepadanya. Bahkan Bileam ini dibujuk kedua kalinya dengan para pemuka-pemuka yang sangat terhormat. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, apa respon dari Bileam ketika para pemuka dari istana Balak datang menjumpainya? Ia katakan, dan ia sangat tegaskan pada ayat yang ke-18, bahwa sekalipun Balak memberikan kepadaku emas, perak, seistana penuh, dia tidak sanggup melakukan sesuatu. Ia tidak berani melakukan segala sesuatu untuk melanggar titah atau kehendak Tuhan. Ia tidak berani melawan kehendak Tuhan demi harta kekayaan dunia yang ditawarkan kepadanya. Ia tetap bertekad untuk mengikuti apa kata firman Tuhan, bukan apa kata seorang raja dunia bagi dirinya. Sehingga dia sangat dengan tegas menolak godaan atau tawaran-tawaran apapun, apalagi demi menyetujui keinginan dari Balak. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan datang kepada Bileam pada ayat yang ke-20, bahwa ia diizinkan untuk pergi bersama-sama dengan para pemuka atau utusan dari Balak. Tetapi Bileam diingatkan supaya hanya melakukan apa yang difirmankan Tuhan kepadanya. Bileam tidak melakukan segala sesuatu di bawah kemauan atau keinginan. Tetapi apapun dilakukan harus selalu berada di bawah kendali Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, apapun sikap atau tindakan dari Bileam harus selalu berdasarkan otoritas Allah. Bileam diingatkan supaya dia harus berhati-hati, jangan mudah goyah, jangan mudah rapuh, terjerumus dengan tawaran-tawaran dunia. Jangan hanya karena harta kekayaan lalu kemudian dia sesuka hati melakukan apapun, apalagi melakukan segala sesuatu tanpa petunjuk atau arahan dari Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita belajar dari tokoh Bileam bahwa di sepanjang kehidupan kita seringkali ada tawaran-tawaran materi, harta kekayaan yang menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Lalu kemudian sebaliknya kita mulai lupa dengan apa kata firman Tuhan yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepada Yesus Kristus. Memang kekayaan, harta, materi atau uang menunjang kehidupan kita, tetapi bukan satu-satunya yang menjamin kehidupan kita di dunia ini.
Apalagi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mendapat harta kekayaan hanya karena praktek dosa atau sebuah perbuatan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Mendapat materi yang banyak bukan karena upah kerja keras kita, tetapi justru sikap dan perbuatan kita yang semata-mata bertolak belakang dengan firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan kita mudah goyah atau jatuh dalam cobaan-cobaan dunia hanya karena tawaran-tawaran yang menggiurkan di tengah-tengah kehidupan kita. Apapun itu, kita harus selalu menghindari agar tidak terjerumus dalam bahaya dosa. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, bahkan yang paling berbahaya adalah dalam pelayanan gereja masa kini seringkali selalu diukur dengan materi atau harta kekayaan dunia, hal-hal yang bersifat duniawi. Maka sebaiknya Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita berbicara soal pelayanan di gereja, maka kita bukan berbicara soal uang atau materi, tetapi kita berbicara soal bagaimana sikap hati kita yang mau melayani Tuhan. Jangan hanya karena tawaran-tawaran kekayaan atau uang atau materi yang berlimpah, baru kemudian kita mau melayani Tuhan, mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, di tahun 2022 ini mari kita mengerjakan setiap tugas pelayanan kita sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Apapun yang ditawarkan, apapun godaan, jangan kita mudah goyah dan mengikuti segala sesuatu yang bertolak belakang dengan firman Tuhan. Sebagaimana kita lihat dalam kehidupan Bileam, dia sangat menegaskan bahwa apapun dilakukan di dalam hidupnya harus selalu berdasarkan kehendak atau firman Tuhan di dalam kehidupan. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudara, bila kita mau kehidupan kita diberkati oleh Tuhan, maka di sepanjang hidup kita di tahun 2022, apapun yang kita kerjakan selalu berdasarkan kehendak Tuhan atau firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Terpujilah Kristus, firman Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Baik Bapak Ibu, kita kembali menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan, dan terima kasih kami boleh mendengar, membaca bagian firman Tuhan pada saat ini. Biarlah Tuhan di dalam kehidupan kami, sebagaimana firman Tuhan mengajarkan kepada kami pada saat ini, untuk selalu setia melakukan kehendak atau firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Sekalipun ada begitu banyak godaan, cobaan, tawaran-tawaran yang menggiurkan, tetapi kami sebagai anak-anak Tuhan, orang yang beriman kepada Yesus Kristus, tidak terjerumus dengan hal-hal godaan-godaan yang terjadi dalam kehidupan kami. Tapi biarlah Tuhan, apapun sikap dan perbuatan kami selalu memuliakan Tuhan, terlebih sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami boleh menjalani, memasuki, bahkan menikmati kehidupan di tahun 2022. Di sepanjang tahun ini Tuhan, kami serahkan kehidupan kami hanya kepada Tuhan. Biarlah berkat Tuhan semakin melimpah atas kehidupan kami, baik di tengah-tengah kehidupan pribadi, bahkan di tengah-tengah kehidupan keluarga kami masing-masing. Terlebih Tuhan, di tengah-tengah kehidupan pelayanan gereja kami GPIB. Sehingga Tuhan, sehingga dalam kehidupan kami selalu menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih selalu memuliakan nama Tuhan. Berkati kehidupan kami Tuhan, sehingga biar di tahun 2022 ini ada begitu banyak kemajuan, baik di dalam kehidupan kami masing-masing, bahkan di dalam pelayanan gereja kami GPIB. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan kehidupan kami hanya bagi Tuhan. Bahkan khususnya di hari ini, apapun yang kami kerjakan, apapun pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan di hari ini,
Bahkan kami melangkahkan kaki kami untuk melakukan segala sesuatu. Kami percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai, memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.